Oh, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Amelia Burhan, masih bersama Bu Amel ya. Jadi kita akan lanjutkan topik mengenai tata nama bahan kimia. Nah, di video sebelumnya, linknya sudah Bu Amel letakkan di bawah gitu ya. Kita sudah belajar gitu ya, bagaimana gitu ya, kita membedakan antara atom, unsur, ion, dan senyawa. Ya, lalu kita juga sudah membedakan mana ikatan ionik, mana ikatan kovalen. Di mana ikatan ionik itu terjadi karena apa, Dek? Serah terima elektron, sedang kovalen terjadi karena pemakaian bersama elektron. Ya, perbedaan kedua nih tekniknya piye gitu ya, kalau kata orang Jawa gitu ya. Ikatan ionik itu terjadi antara logam dengan non logam, sedangkan kovalen terjadi antara non logam dengan non logam. Yuk langsung aja kita bahas untuk tata nama yang pertama, yaitu tata nama senyawa biner. Ya, apa senyawa biner adik-adik? Masih ingat? Yes, molekul yang terdiri dari dua jenis atom. Contoh HCl, H dengan Cl. Kemudian NaBr, ya, Na dengan Br. Ya, kemudian FeCl3. Ya, terdiri dari siapa? Dua jenis Fe dan Cl gitu ya. Yuk kita lihat. Nah, tata nama senyawa biner ya, gitu dibedakan menjadi dua cara gitu ya. Yang pertama adalah kalau dia terjadi dalam bentuk ikatan kovalen antara dua jenis atom tersebut, yaitu antara non logam dengan non logam ya. Kemudian berikutnya adalah kalau dia berupa ikatan ionik gitu ya. Jadi dua jenis atom itu berikatan melalui ikatan ionik ya, yaitu siapa antara logam dengan non logam, maka nanti tipe penamaannya juga akan berbeda. Nah, bagaimana adik-adik bisa tahu senyawa itu non logam atau logam? Maka adik-adik bisa pakai bantuan tabel periodik unsur. Nah, Bu Amel tidak akan mengajarkan mengenai tabel periodik unsur karena nanti akan dibahas di video lainnya gitu ya. Kita langsung saja mulai untuk bagaimana kita menamakan senyawa biner yang melibatkan ikatan kovalen. Nah, tahap pertama adalah bagaimana kita memberikan namanya gitu ya. Namanya adalah nama unsur pertama diikuti dengan nama unsur kedua. Unsur pertama diikuti dengan unsur kedua gitu ya. Di mana unsur pertama ini biloxnya positif, sedangkan unsur kedua biloxnya negatif. Lalu kita akhiri dengan ida. Ya, jadi ada nama belakangnya nih kalau senyawa biner. Senyawa belakangnya adalah ida. Kemudian gitu ya, jumlah unsur akan menjadi awalan pada masing-masing unsur. Misalkan di sini unsurnya ada 2, maka nanti awalan 2 akan mengikuti di unsur pertama. Awalan ya, di sini ada 3, maka nanti awalan 3 akan ikut gitu ya di penamaan pada unsur kedua. Nah, awalannya itu apa? Nah, berdasarkan jumlahnya gitu ya. Kalau jumlahnya 1 kita sebut dengan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, kalau adik-adik mau lihat lebih banyak lagi gitu ya tentang awalan ini, link lagunya Bu Amel taruh di bagian bawah sendiri. Oke, nah kemudian, ada pengecualian nih. Pengecualiannya apa? Kecuali jika unsur pertama jumlah atomnya 1, maka ya mono tidak perlu ditulis. Oke, berarti kalau di awal gitu ya, awal jumlahnya cuma 1, maka tidak perlu kita tulis. Yuk langsung aja kita lihat. Di sini Bu Amel punya N2O ya, NO2 dan N2O3. Hati-hati ya. Di dalam kimia atau dalam penulisan bahan kimia, senyawa kimia, jumlahnya ini sangat sensitif dan bagaimana komposisinya gitu ya, juga menjadi sangat sensitif. Karena apa? N2O, NO2 dan N2O3 walaupun sama-sama terdiri dari atom N dan atom O gitu ya, punya sifat yang berbeda karena pola atau komposisinya pun berbeda. Yuk kita lihat bagaimana penamaannya. Untuk N2O. Oke, kita lihat di sini ya. Lihat di sini, dia terdiri dari atom O. Lihat, nama belakangnya diikuti dengan ida. Dari kata oksigen menjadi oksida. Jadi, oksigennya diganti dengan da. Ida.
Ya, jadi oksida. Berapa jumlahnya adik-adik? 1. Ingat, dia di belakang ya. Kalau di belakang, satunya ditulis. Sehingga namanya adalah monooksida. Bisa dipahami? Oke, kita lihat yang di depan. Yang di depan dia adalah siapa? Nitrogen. Ya, jadi kita tinggal tulis aja di sini. Nitrogen. Berapa jumlahnya? 2. Kita lihat. 2. Berarti dia di. Berarti namanya adalah siapa? Dinitrogen monoksida. Di dari 2. Nitrogen, dinitrogen. Oksigennya 1. Mono. Ya. Kemudian nama belakangnya jadi ida. Jadi monoksida. Bisa ya? Oke, kita coba berikutnya adalah NO2. Dari nama belakang dulu, dari nama ini yuk, depannya yuk. Yes, karena cuma 1, kita tidak nulisnya sebagai mononitrogen, tapi cukup ditulis nitrogen. Ya, karena letak mononya ada di awal, jadi tidak perlu kita tambahkan di awal. Lalu kita lihat di belakang ada siapa? Oksigen, berarti bunyi belakangnya jadi apa? Oksida. Jumlahnya berapa? 2, berarti tulisnya adalah di, ya, setelah oksida, dioksida. Ya, jadi nitrogen dioksida itu apa? 1 nitrogen, 2 oksigen. Jadi NO2. Kemudian berikutnya, yuk, N2O3, yuk, apa namanya? Ya, di awal ada 2 di, kemudian nitrogen, berarti jadi dinitrogen. Kemudian yang di belakang deh, oksigennya ada berapa? 3, maka kita ambil 3. Kemudian nama belakangnya tetap ada idanya, berarti trioksida. Bisa ya? Ya, ini kalau dia non-logam dengan non-logam. Nitrogen non-logam. Ini oksigen juga non-logam. Jadi ikatan yang terjadi di mereka adalah ikatan kovalen, maka penamaannya seperti ini. Ya, apa tadi? Unsur pertama ya diikuti dengan unsur kedua belakangnya ida gitu ya. Kemudian beri awalan kecuali ya kata mono gitu ya yang di awal untuk awalan unsur pertama tidak dituliskan. Gampang ya. Oke, kita lihat untuk tata nama senyawa biner tipe kedua. Nah, bagaimana kalau dia senyawanya adalah logam dengan non-logam atau dia melalui ikatan ionik, ya. Maka yang kita lihat ya adik-adik. Nah, jika unsur logam penyusunnya, ya, unsur logam penyusunnya hanya memiliki 1 biloks, ya, yaitu golongan siapa? Golongan 1A, 2A, 3A. Yuk, siapa yang masih ingat? Yes, bebek mangan cacing seret banget rasanya, ya. Ya, itu untuk golongan 2A. Kemudian kalau golongan 1A apa? Halina kawin rubi CS frustasi ditambah dengan AL. Ya, itu adalah yang memiliki nilai biloksnya hanya 1. Artinya dia tidak punya banyak biloks. Jadi kalau golongan 1A, nilai biloksnya, ya, untuk golongan 1A nilai biloksnya selalu positif 1. Ya, tadi siapa? Lina kawin rubi CS frustasi. Kemudian gitu ya, untuk golongan 2A ya, nilainya selalu positif 2 biloksnya. Ya, atau bebek mangan cacing seret banget rasanya gitu ya. Kemudian ditambah dengan 3A gitu ya. Di sini contohnya adalah aluminium ya. Dia selalu positif 3. Makanya tidak perlu aneh-aneh nanti penamaannya. Yuk kita lihat bagaimana cara penamaannya. Nah, Nah, untuk kalau dia berasal dari logam-logam yang memiliki 1 biloks atau tadi apa? 1A, 2A, dan 3A gitu ya. Maka proses penamaannya adalah nama logamnya ya ditambah langsung nama non logamnya lalu berakhiran dengan ida. Yuk kita lihat contohnya. Di sini kita punya NaCl, Na2O, dan Al2O3. Ya. NaCl gitu ya. Kita lihat di sini Na adalah logam, Cl adalah non logam. Di mana Na termasuk di golongan Lina tadi ya, LINA, berarti dia masuk 1A, dia biloksnya hanya 1. Maka namanya langsung saja ditulis seperti ini.
natrium, nama pertamanya, ya. Kemudian nama non-logamnya klor diakhiri dengan ida, jadi namanya natrium klorida. Lalu bagaimana dengan yang ini? Na2O. Na tadi sama logam, ya, dan dia logam yang hanya memiliki satu biloks atau satu A di sini ya, kebetulan ya. Kemudian di sini ada oksigen, berarti belakangnya nanti jadinya oksida. Maka namanya apa? Namanya natrium oksida. Jadi bukan dinatrium oksida, tapi cukup natrium oksida. Hati-hati, berbeda dengan tipe penamaan yang pertama tadi untuk ikatan kovalen. Ini ikatannya adalah ikatan ionik. Lalu kita lihat lagi berikutnya, adik-adik. Al2O3. Al ikut mana? Ikut 3A. Oke, berarti dia hanya memiliki satu biloks. Ya kan? Oksigen dia non-logam. Logam dengan non-logam, maka penamaannya nama logam, nama non-logam diikuti ida. Al adalah aluminium, ya kan? Oksigen, jadi ditambahin ida menjadi oksida, sehingga namanya langsung aluminium oksida. Hati-hati, bukan di aluminium trioksida, beda lagi ya. Itu ikatan kovalen. Kalau ini adalah ikatan ionik. Jadi yang benar adalah aluminium oksida. Paham? Nah, kalau logamnya bukan golongan 1A, 2A, dan 3A, maka kita ikut aturan sampingnya. Ya, maksudnya apa sih? Dia bukan golongan 1A, 2A, 3A jika unsur logamnya atau penyusunnya lebih dari satu biloks. Misal kita punya Fe. Fe itu bisa Fe2+, bisa Fe3+, dan dia bukan golongan 1A, 2A, 3A. Ya, maka dia punya lebih dari satu biloks. Kemudian, kalau misalkan kita punya misal tembaga bukan 1A, bukan 2A, bukan 3A. Masih ingat simbol tembaga? Cu gitu ya. Cu itu punya Cu+1, punya Cu2+, artinya dia punya lebih dari satu biloks. Maka penamaannya adalah SBB alias sebagai berikut. Ya. Jadi, nama logamnya diikuti dengan dalam kurung biloks logam L-nya. Jadi dia berapa nilai biloksnya? 2K, 3K, 1K, atau 4 atau lebih gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan nama logam berakhiran ida. Jadi dia mirip dengan yang ini, cuman ketambahan apa? Ada nilai dari biloks logamnya. Ya, contoh FeO dan Fe2O3. Oke, kita lihat di sini. Oksigen biloksnya selalu -2. Ya kan? -2 kalikan dengan 1 -2. Ya kan? Supaya dia nilainya 0 gitu ya. Dibagi Fe-nya berapa? Dibagi Fe-nya cuma ada 1 nih. Mau ulang ya. -2 di sini. Oksigen kan selalu -2 ya. -2 dikalikan dengan di sini. Ya. Oksigennya kan hanya ada 1, berarti berapa? -2. Ya. Sini Fe-nya ada berapa, Dek? Ada 1. -2 dibagi dengan 1, berapa? Yes, -2. Supaya muatannya 0, berarti nilai Fe-nya berapa? Yes, +2. Ya, caranya seperti itu. Atau gampangannya gini, ya. Kalau dia di sini -2 gitu ya, otomatis di sini pasti +2 supaya dia 0. Nah, kita lihat di sini, ya. Untuk FeO, besinya di sini kan logam toh, ya. Besinya punya biloks nilainya adalah 2. Maka penamaannya adalah nama logamnya diikuti dengan biloks logamnya, lalu nama non logamnya terus idanya, gitu ya. Kita lihat di sini. Sehingga namanya adalah besi, 2-nya didapat karena Fe-nya sama dengan +2, oksida. Bisa dipahami adik-adik? Ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Kalau kita punya seperti ini, ada Fe2O3. Ya, ini kan sudah dibahas nih di video pertama, harusnya cepat nih ya. Bagaimana cara menentukannya gitu ya. Tinggal pindah aja toh. Kalau seperti ini ya, Mama ngajarin simple. Ke sini jadi berapa? 2 minus untuk oksigennya, betul? Ya. Kemudian atau -2. Kemudian di sini 3-nya pindah ke depan menjadi punyanya Fe, jadi berapa?
ya, 3 plus atau plus 3. Oke, gampang ya cara nulisnya. Atau kalian boleh pakai cara yang lain tadi. Yang Oke, pakai pendekatan Bilox. Ya, minus 2 itu adalah punyanya oksigen. Kalikan dengan 3, berapa? Minus 6. Minus 6 dibagi dengan 2, minus 3. Minus 3 supaya 0 jadi plus 3. Ya, boleh pakai cara yang mana aja ya. Paling gampang sih tadi kayak Bu Amel bilang di video-video sebelumnya. Tinggal apa? Tinggal tukeran ya, tinggal tukeran. Jadi tadi apa? 3-nya ke sini jadi plus 3, 2-nya ke sini jadi minus 2. Oke ya, jadi Fe-nya di sini nilai Biloxnya berapa? Nilai Biloxnya 3, maka penamanya adalah menjadi besi 3 oksida. Ya, ini yang membedakan untuk tata nama gitu ya. Kalau atom logamnya lebih dari 1 bilox, maka biloxnya itu dituliskan. Ya, berbeda dengan si tadi siapa? Logamnya kalau dia berasal dari 1A, 2A, 3A atau hanya punya 1 bilox. Ya, dilihat di sini tidak ada penulisan bilox logamnya. Paham adik-adik? Ya, sudah bisa untuk tata nama senyawa biner? Sip, good. Oke. Ya, kita lanjut ke video selanjutnya yaitu tentang tata nama senyawa poliatomik.